Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azal Sidki dari program studi pendidikan ekonomi Apagi dengan nomor NIM 187-20528. Jadi saya di sini akan membuat sebuah video untuk memenuhi proyek ujian akhir semester saya semester 5 dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi pembahasan. Berikut adalah soal ujian akhir semester 5 dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Yang pertama itu jelaskan tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Yang kedua, menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya? Jelaskan. Dan yang ketiga, menurut saudara, apa sajakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Jelaskan. Yang keempat, menurut saudara, apa sajakah manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan dan jelaskan. Yang kelima, menurut saudara, pendidikan yang efisien itu seperti apa? Tolong dijelaskan. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, itu jelaskan tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar dapat menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam pendidikan, uang memainkan peran dalam 3 area. Pertama, ekonomi pendidikan dalam kaitan dengan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan. Kedua, keuangan sekolah kaitannya dengan kebijakan sekolah untuk menerjemahkan uang terhadap layanan kepada peserta didik. Dan ketiga, pajak administrasi bisnis sekolah yang harus diorganisir secara langsung berkaitan dengan tujuan kebijakan. Yang kedua, menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya? Tolong jelaskan. Menurut pendapat saya dan menurut artikel yang saya baca, sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Ketersediaan sumber daya alam atau natural resource yang melimpah dan adanya sumber daya moral serta teknologi yang semakin canggih tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia atau human resource yang berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas suatu bangsa sesungguhnya bertumbuh pada peningkatan kualitas sumber manusianya, dan hanya akan dapat dicapai salah satunya melalui penekanan pada pentingnya pendidikan. Ini artinya pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat berharga dan signifikan dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa, tentunya juga bagi bangsa Indonesia. Untuk mengoptimalkan kontribusi pendidikan tersebut terhadap peningkatan kualitas bangsa ini, semua pihak atau stakeholders mempunyai kontribusi yang penting, termasuk pengelola pendidikan itu sendiri, pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal pengelola pendidikan, selayaknya industri pendidikan harus dipandang sebagai noble industry atau industri mulia yang harus dikelola secara profesional dengan berorientasi pada kualitas pendidikan dan sesuai dengan tujuan mulia pendidikan itu sendiri, yaitu untuk menciptakan manusia yang bermartabat dan berakhlak mulia. Pemerintah di sisi lain harus mempunyai komitmen kesungguhan untuk berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan. Demikian pula dengan masyarakat harus menyadari akan kontribusi pendidikan bagi kemajuan dan kemakmuran masa depan bagi bangsa ini, agar menjadi bangsa yang lebih maju. Berikutnya yang ketiga, menurut saudara, apakah saja indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Tolong jelaskan. Indikator yang mengukur keberhasilan adalah yang pertama, kebiasaan siswa. Kebiasaan siswa merupakan tingkah laku yang dilakukan terus-menerus. Ini juga bisa menjadi cara bertindak siswa yang ia dapatkan dari kegiatan belajar. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan merupakan tingkah laku yang
didapatkan dari kemampuan siswa. Ini didapatkan dari adanya kegiatan otot yang digerakkan dan dikoordinasikan sistem. Ketiga, akumulasi persepsi. Keberhasilan belajar juga bisa dilihat dari kemampuan siswa dalam mengakumulasi persepsi melalui belajar. Yang keempat, asosiasi dan hafalan. Siswa juga memiliki hafalan terhadap sesuatu sebagai hasil penguapan asosiasi pembelajaran. Yang kelima, pemahaman konsep. Dalam kegiatan belajar mengajar, tentu siswa mendapatkan ilmu baru. Ini bisa dilihat dari pemahaman konsep siswa. Yang keenam, sikap. Sikap merupakan kecenderungan dan perilaku siswa terhadap sesuatu. Tentu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa memiliki sikap yang baik sesuai harapan. 7. Nilai. Nilai menjadi tolak ukur dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan serta perbandingan antara yang baik dan kurang baik. 8. Moral dan agama. Moral adalah nilai-nilai yang baik diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dan agama adalah konsep Tuhan dan keimanan yang diterapkan dalam kehidupan. Menurut saudara, apakah saja indikator? Oke, baik, ini beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Jika 6 komponen berhasil dilaksanakan antara lain: faktor media pembelajaran, faktor sarana dan prasarana, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, dan kepala sekolah. Menurut saudara, apa sajakah manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Jelaskan. Pertama, mengurangi kemiskinan. Yang kedua, menawarkan kesetaraan. Yang ketiga, kesehatan. Keempat, pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, mengurangi tindak kejahatan. Yang keenam, manfaat lingkungan. Yang ketujuh, mengurangi kekerasan berbasis gender. Dan yang kedelapan, dan mengurangi pernikahan dini. Berikutnya adalah yang kelima, menurut saudara, pendidikan yang efisien itu seperti apa? Tolong dijelaskan. Efisien adalah suatu kemampuan untuk menggunakan sumber daya seminimal mungkin, namun mencapai hasil atau tujuan atau sasaran sebagaimana yang diinginkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.